Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Hukum Benda dan Permasalahannya dan E-commerce. Pengertian hukum benda. Hukum benda adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan benda serta hak-hak kebendaan. Hukum benda mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengertian benda, pembagian benda, cara memperoleh hak kebendaan, dan hak-hak kebendaan. Menurut Sri Sudewi, hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan benda yang melahirkan hak kebendaan, yaitu hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Terdapat beberapa jenis-jenis benda dalam hukum perdata Indonesia. Yang pertama, benda berwujud dan tidak berwujud yang ada di pasal 503 KUHP Perdata. Yang kedua, benda bergerak dan tidak bergerak, pasal 504 KUH Perdata. Yang ketiga, benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, pasal 505 KUHP Perdata. Yang keempat, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan. Yang kelima, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, benda yang sudah ada dan yang keenam, benda yang sudah ada dan akan ada. Karakteristik hukum benda dalam konteks e-commerce. Yang pertama, tidak adanya pertemuan fisik. Dalam e-commerce, para pihak tidak bertemu secara fisik. Transaksi dilakukan secara virtual melalui media elektronik. Hal ini berdampak pada mekanisme peralihan hak atas benda dan pembuktian hak kepemilikan. Yang kedua, objek transaksi yang beragam. Objek transaksi dalam e-commerce tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga benda digital atau virtual seperti e-book, musik digital, software, atau layanan online. Beberapa benda digital ini sulit dikategorikan dalam klasifikasi benda konvensional. Yang kedua, lintas yurisdiksi. Transaksi e-commerce sering melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi hukum yang berbeda, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai hukum yang berlaku dan yurisdiksi pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa. Yang keempat, penguasaan secara elektronik. Dalam e-commerce, penguasaan atas benda sering sekali dilakukan secara elektronik, misalnya melalui kepemilikan akun, username, dan password, atau kunci elektronik lainnya. Hal ini berbeda dengan konsep penguasaan fisik dalam hukum benda konvensional. Yang kelima, bukti kepemilikan digital. Bukti kepemilikan dalam e-commerce seringkali berupa dokumen elektronik seperti e-receipt, lisensi digital, atau catatan dalam database yang memiliki karakteristik berbeda dari bukti kepemilikan konvensional. Permasalahan hukum benda dalam e-commerce. Yang pertama, klasifikasi benda digital KUHP Perdata yang mengatur hukum benda Indonesia disusun pada masa ketika benda digital belum dikenal. Akibatnya, terdapat kesulitan dalam mengklasifikasi benda-benda digital ke dalam kategori benda yang diatur dalam KUHP Perdata. Yang kedua, peralihan hak atas benda digital. Mekanisme peralihan hak atas benda digital berbeda dengan benda konvensional. Dalam transaksi e-commerce, peralihan hak seringkali terjadi secara otomatis melalui sistem elektronik. Hal ini menimbulkan pernyataan tentang kapan tepatnya peralihan hak terjadi dan bagaimana kekuatan hukumnya. Yang ketiga, jaminan keberadaan dalam e-commerce. Dalam sistem hukum jaminan keberadaan Indonesia dikenal beberapa jenis jaminan seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Namun, pengaturan tentang jaminan kebendaan atas benda digital masih belum jelas. Yang keempat, hak kekayaan intelektual. Dalam benda digital, seringkali terkait erat dengan hak kekayaan intelektual, namun sering terjadi pelanggaran hak cipta, merek, atau hak kekayaan intelektual lainnya dalam transaksi e-commerce. Yang kelima, perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce. Data pribadi konsumen menjadi sangat berharga dan dapat dianggap sebagai bentuk benda baru.
Namun, perlindungan hukum terhadap data pribadi masih belum optimal. Yang keenam, sengketa yurisdiksi. Transaksi e-commerce seringkali bersifat lintas batas negara, sehingga menimbulkan permasalahan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa hukum benda. Nah, kesimpulan dari materi hukum benda dan permasalahannya di e-commerce ini adalah hukum benda dalam konteks e-commerce memiliki karakteristik yang berbeda dari hukum benda konvensional, terutama terkait sifat transaksi yang virtual, objek transaksi yang beragam termasuk benda digital, sifat transaksi yang lintas yurisdiksi, penguasaan secara elektronik, dan bukti kepemilikan digital. Permasalahan hukum benda dalam e-commerce meliputi klasifikasi benda digital peralihan, hak atas benda digital, jaminan kebendaan dalam e-commerce, hak kekayaan intelektual dalam benda digital, perlindungan data pribadi, dan sengketa yurisdiksi. Perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce terkait pada hukum benda dan dapat dilakukan melalui pendekatan regulasi atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pendekatan kontraktual atau perjanjian yang komprehensif, pendekatan teknologi atau pemanfaatan teknologi untuk perlindungan hukum, dan pendekatan kelembagaan atau pembentukan lembaga khusus. Baik, sekian presentasi hukum benda dan permasalahannya dan e-commerce dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.